Selamat berjumpa kembali dengan Sekolah Minggu Gereja Kristus Raja Solo Baru. Anak-anak yang hebat, apa kabar kalian semuanya? Baik, sehat, luar biasa, bersyukur. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan tentang mukjizat Tuhan yang pertama kali di kota Kana, ya. Selain itu nanti ada temanmu, yaitu Mikael yang akan mempersembahkan suara emasnya dengan menyanyikan lagu Burung Pipit. Anak-anak yang hebat, mari kita perjumpaan hari ini, pagi ini kita awali dengan mohon berkat Tuhan terlebih dahulu ya. Yuk anak-anak ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat yang Engkau limpahkan pada kami. Tuhan Yesus, hari ini putra-putrimu Sekolah Minggu Gereja Kristus Raja Solo Baru mengucap syukur boleh berjumpa bersama teman-teman walaupun melalui virtual. Tuhan yang penuh kasih, mohon belas kasih-Mu, berkati kami, bimbing kami menjadi anak-anak-Mu yang hebat. Berkati juga kedua orang tua kami, dengan panjang umur, rezeki cukup, kesehatan yang baik. Doa yang dari sempurna ini Bapa, ke dalam tangan Putra-Mu terkasih, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Semangat pagi, semangat dan ceria bersahabat. Iya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya, hebat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Di terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji
Bacaan dari Injil Yohanes. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayannya yang mencedok air itu mengetahui, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari yang dikasihi Tuhan, renungan ini akan saya awali dengan satu cerita singkat. Seorang ayah bersama putrinya yang cerdas hendak menyeberangi sebuah sungai yang cukup deras. Ketika hendak mulai menyeberangi sungai, sang ayah berkata kepada putrinya, "Nak, pegang tangan bapak yang kuat ya." Si anak kemudian menjawab, "Pak, jika aku yang menggenggam tangan bapak, mungkin aku akan terjatuh karena genggamanku tidak sekuat genggaman bapak. Lebih baik bapak saja yang menggenggam tanganku, karena aku yakin dan percaya bahwa bapak lebih kuat dan mampu menjagaku dengan baik." Spontan, sang bapak tercengang dan sambil tersenyum
mengikuti apa yang dikatakan oleh anaknya yang pintar itu. Mereka akhirnya dapat menyeberangi sungai dengan selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan biblis hari ini menggambarkan peristiwa Yesus yang melakukan mujizat di Kana. Saat Tuhan pesta kekurangan dan hampir kehabisan anggur, mereka mulai cemas. Mengetahui situasi tersebut, Bunda Maria hadir dan meminta kepada Yesus untuk memberikan anggur kepada mereka. Yesus pun akhirnya memberikan apa yang diminta oleh ibunya, dan tuan pesta bersukacita atas kehadiran Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman akan kekurangan seperti di kota Kana dapat terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang telah kita persiapkan dalam sebuah acara bisa terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian juga perjalanan hidup yang kita lalui setiap hari, kerap apa yang telah kita rencanakan berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitulah hidup kita sering berlangsung. Kita pada akhirnya mudah jatuh dalam kecewa dan putus asa. Kita jatuh ke dalam dosa dan tidak percaya bahwa sebenarnya Tuhan punya rencana lebih baik dari apa yang telah kita buat. Keraguan akan penyertaan Allah dalam hidup kita membawa kita semakin jauh dari Tuhan dan jauh dari mukjizat-Nya. Yesus lewat Injil hari ini mengajak kita untuk tetap percaya dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Peristiwa kekurangan seperti yang dialami di kota Kana menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sungguh menyertai orang yang percaya dan berharap kepadanya. Teladan Bunda Maria dalam hal beriman sungguh menjadi model iman berharap kepada Yesus. Ia hadir, percaya, dan meminta kepada Yesus untuk memberikan anggur bagi tuan pesta. Pada akhirnya, Yesus memberikan apa yang telah diminta, bahkan melampaui dari apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka hati untuk selalu percaya kepada Yesus. Kepercayaan membuat kita menjadi sempurna. Kita tidak harus selalu percaya hanya pada hal-hal yang masuk akal. Lebih dari itu, bukankah hidup kita saja merupakan pribadi yang luar biasa dan sebuah keajaiban? Keajaiban yang kita alami terjadi karena kuasa Allah dan juga dari iman yang kita miliki. Kita diajak untuk memiliki iman seperti Bunda Maria dan pelayan-pelayan yang sungguh percaya pada Yesus dan melaksanakan apa yang Ia perintahkan. Jika kita percaya dan mengandalkan Yesus dalam iman, maka kita pun akan semakin dilimpahi karunia-Nya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, bahwa Yerusalem akan dipenuhi dengan kemuliaan dan kebenaran Tuhan tatkala mereka percaya pada Tuhan. Allah bergirang hati jika kita percaya padanya, seperti suami bahagia akan istrinya. Sekarang, apakah kita mau untuk percaya dan mengandalkan Yesus dalam hidup kita, atau kita melulu dan hanya mengandalkan kekuatan dan kesombongan manusiawi kita? Mari bermenung. Tuhan memberkati. Amin. Halo Bu Sita. Halo Bu Siska. Kenapa Bu? Saya sedang menyiapkan untuk kreasi sekolah minggu hari ini bersama anak-anak sekolah minggu KR. Bu Sita udah nyapa anak-anak belum? Nah, saya belum menyapanya Bu. Mari kita menyapa bersama Bu Siska. Mari. Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, semangat,
ceria, dan penuh sukacita. Nah, Bu Sita hari ini mau bikin apa sih? Nah, hari ini saya akan membuat sebuah tempayan, Bu Siska. Oh iya, ini ya anak-anak, nanti anak-anak akan mendapatkan kiriman gambar seperti ini. Ya, itu yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, peralatan yang lainnya yang dibutuhkan adalah gunting dan lem. Betul sekali, Bu Nah, Siska. langkah pertama nanti apa Bu Sita yang harus dilakukan anak-anak? Nah, begini Bu Siska dan anak-anak. Langkah pertama kita harus menggunting 3 gambar tempayan yang sudah disediakan ya. Nih. Nah, sekarang kita coba untuk mengguntingnya Bu Siska bagaimana? Oh ya, boleh. Setelah digunting nanti diapakan Bu Sita? Setelah digunting nanti di sisi bawah sini terdapat sebuah persegi panjang ya anak-anak. Nih. Ada contohnya di sisi sini ya. Nanti di sisi sini kita tekuk ya untuk menyambungkan ketiga gambar tempayan ini. Nah, Bu Sita, Iya. ini kan masih berupa warna hitam putih. Ini diwarnai enggak nanti? Oh iya Bu Siska, saya lupa. Nah, anak-anak nanti setelah anak-anak selesai untuk memotong ketiga gambar tempayan ini, nanti anak-anak bisa mewarnai 3 gambar ini ya, sesuai dengan warna kesukaan anak-anak. Begitu Bu Siska? Oh iya, Oke. Sekarang kita coba untuk menggunting Bu Siska. boleh. Nah, oh iya, anak-anak, nanti saya sambil menggunting ya ini ya, Bu Siska juga sudah punya ini gambar yang diwarnai. Ini udah digunting, udah diwarnai ya. Seperti ini. 1, nah, 2, 3. Nah, anak-anak boleh memberikan warna yang lain, bebas ya. Tidak harus seperti ini. Nah, sekarang perhatikan ya. Bu Sita akan menempelkan kertas-kertas ini menjadi satu. Ini ditekuk ya. Ini tadi yang di pinggir-pinggir ya, ditekuk ya. Nah, ini ditekuk. Lalu yang ini yang apa? Gambar yang kedua ini juga ditekuk. Nah, sambil Bu Siska memotong gambar tempayannya, di sini Bu Sita akan menunjukkan untuk menyatukan ketiga gambar ini ya anak-anak supaya menjadi satu. Nah, kita akan memberikan lem pada sisi persegi panjang ini ya anak-anak. Oke, kita berikan lemnya terlebih dahulu. Tidak usah banyak-banyak ya, cukup untuk memberikan lemnya agar tidak belepotan. Oke. Nah, seperti ini ya. Nih, sudah menjadi 2 bagian ya. 1, 2. Oke, sekarang kita akan menempelkan yang ketiga, gambar ketiga. Nah, sudah jadi deh tempayangnya. 1, 2, dan 3. Ya, nanti akan menjadi seperti ini ya anak-anak. Oke. Nah, setelah itu anak-anak, di sini Bu Sita dan Bu Siska memiliki satu hiasan, yaitu buah anggur. Nah, nanti anak-anak bisa menambahkan
atau memberi gambar pada tempayan ini satu buah anggur ya. Nah, ini anggurnya ya. Nah, akan saya tempelkan di sini di bagian depan ya. Nih. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, sekarang kalau kita buka satu. Nah, ini kok polos ya? Kok nggak ada tulisannya ya? Nah, di sini anak-anak boleh menuliskan satu ayat emas dari bacaan Injil hari ini. Ya. Boleh juga anak-anak menuliskan tema pada hari ini. Misalnya, ya, di sini ditulis apa? Yesus mengubah air menjadi anggur. Boleh seperti itu. Boleh juga menuliskan ayat emas hari ini. Ini kan ada dua, ya, 1, 2. Ya, anak-anak boleh menambahkan atau menuliskan ayat emas atau tema hari ini. Boleh di perhiasan yang lainnya tidak? Boleh, tergantung kreasi anak-anak sendiri. Nanti tempayan yang sudah jadi anak-anak kirimkan ke grup sekolah minggu. Oke anak-anak, demikian kreasi hari ini. Selamat mencoba. Bye. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu pada hari ini. Engkau memberi teladan pada kami, taat pada orang tua. Semoga kami pun menjadi anak yang hebat, anak yang patuh dan taat pada orang tua. Tuhan yang berkasih, kini kami akan undur diri, kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin.